Halo Sobat BTTH, kali ini kita akan membahas episode 96 di mana para elit Paviliun Petir secara gabungan membentuk formasi. Setelah mereka membentuk penjara petir, mereka pun langsung menyerang Xiaoyan. Namun hanya dengan satu gerakan saja, pasukan Paviliun terpental semuanya. Dan tersisa 3 tetua Paviliun Petir Angin. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan boneka iblis bumi untuk membantu menghadapi mereka. Dan boneka iblis bumi tersebut melawan tetua Hong Tianxiao. Sedangkan 3 tetua Paviliun Petir menghadapi Xiaoyan. Tian Zunzi pun tampak mengingatkan Xiaoyan agar tidak kontak langsung dengan petir surgawi yang mereka lepaskan. Karena kekuatan spiritualnya tidak akan bertahan lama di tubuhmu. Maka dari itu harus secepatnya pertempuran ini diakhiri. Penegasan itu Xiaoyan pun langsung memahami yang dikhawatirkan oleh Tian Zunzi. Xiaoyan langsung mengeluarkan api dingin dari tubuhnya dan berniat untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi miliknya untuk membentuk teratai amarah dewa. Seketika itu 3 tetua Paviliun Petir pun merasakan tekanan yang mengerikan dari apa yang dikeluarkan Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Do Huang bisa mencapai tingkat seperti itu. Teratai api pun terbentuk dan sekali lagi ketiga tetua dibuat terkejut oleh apa yang dilakukan Xiaoyan. Tian Zunzi pun langsung mengatakan kepada Xiaoyan untuk melemparkan teratai tersebut ke titik formasi badai petir yang mereka buat. Selama formasi tersebut dirusak, maka bisa dipastikan mereka akan terkena dampak dan terluka parah. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan langsung melepaskan teratai api surgawi itu. Dan 3 tetua pun langsung membuat tameng pertahanan 9 penjara petir teknik kemarahan Dewa Petir milik Paviliun Petir Angin. Energi penghancur teratai api surgawi terus mengikis pertahanan mereka dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan tameng pertahanan yang mereka lepaskan. Dan ledakan pun berterusan sehingga 3 tetua pun kewalahan dan mendapatkan luka pada tubuh mereka sampai mengeluarkan darah. Mereka pun berkata, orang yang bernama Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan ketiganya, reputasinya akan cepat menyebar di seluruh wilayah dataran tengah. Tetapi Paviliun Petir masih mempunyai ahli yang bernama Feng Shuzi, salah satu master pilihan dan ditunjuk langsung oleh Paviliun Timur. Ketiga tetua pun merasa kesakitan dan berpikir untuk mundur. Namun seketika itu Xiaoyan pun berkata, karena kalian sudah memaksaku sampai sejauh ini, maka jangan pernah berpikir untuk bisa pergi begitu saja. Ketiga tetua pun langsung mengeluarkan doki yang tersisa dan kilatan petir pun berhamburan dan membentuk cahaya dan terus melesat pergi dari kota Tianbe. Hal itu memang sangat disayangkan dan mengalahkan mereka bukanlah masalah, namun membunuh mereka langsung tentu saja membutuhkan harga yang mahal. Sebelum mereka pergi, Xiaoyan berhasil merebut 3 cincin dari mereka. Melepaskan 3 tetua Paviliun, tapi bukan berarti Hong Tianxiao pun dilepaskan. Hari ini Hong Tianxiao harus mati. Hong Tianxiao mengeluarkan teknik pemecah api untuk melawan boneka iblis. Cahaya tersebut menghantam dan mampu memotong lengan boneka iblis bumi. Xiaoyan pun berkata, karena sudah berani melukai boneka milikku, maka kamu harus mati di tanganku. Teknik bola meriam meledak mengelilingi Hong Tianxiao. Dia pun seketika merasakan ketakutan. Dan Hong Tianxiao pun berkata, klan Hongku memang telah mengambil keputusan yang salah. Selama kau menginginkan sesuatu, maka dengan senang hati siap mengganti kerugian yang kau dapatkan. Saat mendengarkan kompensasi itu Xiaoyan pun berhenti. Karena Tuan Hong sudah berpikir seperti itu maka. Belum sempat Xiaoyan selesai bicara, Hong Tianxiao melancarkan serangannya dan berkata, kau adalah bajingan yang sudah berhasil menipuku, sambil melayangkan pedangnya ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba boneka iblis berada di depan Hong Tianxiao dan memblokir serangannya. Hong Tianxiao pun melepaskan dokinya dan berencana untuk meledakkan tubuhnya. Agar Xiaoyan pun ikut terbunuh. Tetapi Xiaoyan dengan sigap dan mengeluarkan api surgawi langsing menusuk tubuh Hong Tianxiao. Sehingga Hong Tianxiao pun langsung mati dengan satu serangan. Xiaoyan mitakan tangannya di atas kepalang Tuan Hong. Dan menarik tubuh spiritualnya lalu memasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan pun berkata, jiwa tubuh Douzong bintang 5 merupakan harta yang berharga. Jika bisa mendapatkan inti binatang sihir tingkat 8, maka itu bisa menciptakan boneka lagi. Menyaksikan kehancuran kota Tianbe di mana-mana.
Xiao Yan yakin bahwa orang Paviliun Utara tidak akan menggunakan klan Han lagi untuk menjadi sandranya. Selama klan Han tidak mengatakan keberadaan Xiao Yan, maka klan Han akan berada dalam kedamaian. Hansu bertanya dalam kecemasan bahwa kau tidak akan kembali lagi setelah ini bukan? Xiao Yan pun menjawab bahwa dia telah menyinggung Paviliun Utara. Jika melibatkan kalian semua maka kemungkinan masalah seperti ini akan terulang kembali. Nona Hansu, ketika kekuatanku telah berada di tingkat di mana aku sudah tidak takut lagi menghadapinya, aku berjanji akan mengunjung klan Han di masa mendatang. Hansu dan Han Yue sangat senang mendengarnya. Di masa mendatang klan Han miliknya akan mengingat semua bantuan yang telah diberikan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata, kalian adalah kelompok pertamaku setelah tiba di dataran tengah, semoga bisa bertemu kembali. Xiao Yan pun berpamitan dan langsung meninggalkan kota Tianbe. Tetua Han Fei yang menyaksikan kepergian Xiao Yan pun berkata, kawan Xiao Yan, klan Han sangat berterima kasih karena bantuanmu. Di masa mendatang kami akan membalas semua kebaikanmu. Setelah jauh meninggalkan kota Tianbe, Xiao Yan merasakan kekuatan yang dipinjam dari Tianhuo mulai melemah dan sudah mencapai batas kemampuannya. Xiao Yan pun segera mencari tempat untuk pemulihan. Setelah mendarat di suatu tempat, Xiao Yan merasakan tubuhnya semakin lemah. Tianhuo pun berkata, kekuatan yang digunakan kali ini terlalu berlebihan dan itu menjadikan beberapa luka di tubuh Xiao Yan. Kamu harus segera memulihkan tubuhmu. Jika terlambat itu akan membuatmu sulit untuk bertarung dan berkultivasi di masa depan. Tianhuo merasakan kejanggalan ketika meminjamkan kekuatannya kepada Xiao Yan. Sisa jiwanya ikut tinggal di tubuh Xiao Yan. Jika dibiarkan itu akan berakibat buruk dan akan berlawanan dengan jiwa Xiao Yan sendiri. Xiao Yan pun akhirnya memahami bahwa meminjam kekuatan orang lain bukanlah solusi yang tepat. Xiao Yan pun mulai berkultivasi untuk penyembuhan dirinya. Setelah itu Xiao Yan mulai mempelajari lagi gulungan petir angin yang dia dapatkan dari 3 tetua paviliun petir dan harusnya itu adalah metode pelengkap dari gulungan yang pertama dia dapatkan dari Shen Yun. Xiao Yan pun memerintahkan bonekanya untuk membuka gulungan tersebut. Dalam proses tersebut Xiao Yan menemukan kata kunci di mana keempat gulungan itu hal yang lengkap dan benar-benar berhasil jika digabungkan, tetapi Xiao Yan masih merasakan ada kekurangan tahapan pada keempat gulungan tersebut. Dan Xiao Yan pun berkata, setelah aku menyempurnakan api pembakaran maka aku akan kembali lagi ke paviliun petir angin dan membuat mereka menyerahkan metode pelatihan tersebut dengan paksa. Xiao Yan pun memikirkan untuk segera pergi dari tempat tersebut dan mencari kota di mana ada lubang cacing untuk berpindah lokasi wilayah utara lainnya. Dan mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membantu memulihkan tubuh Tianhuo. Selain itu Xiao Yan pun harus segera menembus ranah Douzong secepat mungkin sebelum memasuki acara menara pil yang akan diselenggarakan. Setelah lama perjalanan, Xiao Yan pun sampai di kota gerbang transformasi tulang yang lokasinya cukup jauh dari kota Tianbe. Dalam perjalanan Xiao Yan berhenti dan masuk ke dalam toko yang menjual peta. Dan Xiao Yan langsung menanyakan sebuah peta yang akurat di wilayah utara. Penjaga toko pun langsung mengeluarkan gulungan peta yang diminta Xiao Yan. Setelah dibayar dan beranjak pergi, tiba-tiba si penjual itu berkata, nampaknya teman ini baru di wilayah ini. Apakah Anda datang untuk berkunjung ke kolam darah surgawi di pegunungan mata surga? Sesaat Xiao Yan pun menjadi penasaran mendengarkan nama tersebut. Dan Xiao Yan pun berbicara agar penjual tersebut menceritakan sedetil mungkin menceritakannya. Kolam darah surgawi sangatlah terkenal, dibuka setiap 3 tahun sekali. Gelombang alam energi muncul di puncak gunung berapi yang ada di sana. Danau surga akan dipenuhi dengan cairan berwarna merah yang misterius. Jangka waktu hanya bertahan 5 hari, setelah itu menghilang lagi. Xiao Yan pun menanyakan tentang kegunaan kolam darah surgawi tersebut. Si penjual pun langsung berkata bahwa dikabarkan seorang Dou Huang bisa dengan cepat naik ke ranah Douzong. Dan jika seorang Douzong akan memperkuat tubuhnya dan efeknya sangatlah luar biasa. Setiap 3 tahun sekali banyak sekali orc mendatangi kolam tersebut. Namun tempat itu sangat luas dan dipenuhi binatang sihir tingkat tinggi di wilayah itu. Dan suasananya pun tertutup kabut tebal.
Jika Tuan ingin berangkat ke sana maka harus menggunakan peta pegunungan yang dibuat oleh toko ini. Dengan bantuan peta ini maka akan mudah dengan cepat untuk sampai ke tujuan sebelum banyak orang yang datang. Efek kolam darah surgawi hanya bisa dimasuki oleh 10 orang saja. Jika kamu telat maka harus menunggu 3 tahun kemudian baru bisa masuk ke dalam kolam darah surgawi itu. Demi mempercepat kultivasinya ke ranah Douzong, Xiao Yan pun membeli lagi peta untuk menuju ke kolam darah surgawi. Xiao Yan pun bermalam di kota Gerbang Tulang dan melanjutkan perjalanannya besok. Ketika Xiao Yan sedang bersantai di penginapannya, dan di sana juga cukup ramai orang dan banyak juga yang membicarakan tentang kolam darah surgawi. 4 paviliun yang mendominasi dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut 4 paviliun surga. Yang terlibat adalah generasi muda yang berbakat. Maka dari itu paviliun petir, paviliun 10.000 pedang, paviliun musim semi dan paviliun bintang akan berpartisipasi di kompetisi tersebut. Orang-orang tersebut berbicara lagi bahwa Nona Fei paviliun petir angin akan ikut bersaing dengan paviliun 10.000 pedang yang bernama Tang Yin yang dikabarkan mampu bersaing dengan arah senior tingkat tinggi hingga membuat Tang Yin cukup populer di kalangan generasi muda wilayah utara. Seseorang pun menjawab bahwa mereka berdua memang kuat. Tapi belum bisa dibandingkan dengan seseorang yang bernama Xiao Yan, bakatnya sangat luar biasa. Temannya pun berkata, Xiao Yan yang telah membunuh Shen Yun salah satu tetua paviliun petir angin dan mampu menghancurkan formasi 9 penjara surgawi yang dibuat oleh 3 tetua ranah Douzong dan puluhan ranah Do Huang. Kejadian di kota Tianbe sungguh luar biasa dan baru pertama kali terjadi. Bahkan leluhur Klan Hong pun binasa. Sepertinya akan sulit untuk Nona Fei dan Tang Yin untuk bersaing dengan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengarkan pembicaraan mereka, Xiao Yan pun menjadi lebih waspada apalagi tiba-tiba didatangi oleh seseorang berambut putih mendekati Xiao Yan dan berkata, "Bolehkan aku duduk di sini?" Setelah duduk Tian Huo berbicara kepada Xiao Yan memperingatkan dirinya untuk hati-hati. Karena kekuatan orang tersebut sangat menakutkan. Xiao Yan pun langsung berdiri dan berkata, "Kau bisa duduk di mana saja. Aku memiliki hal lain yang harus dikerjakan." Orc tersebut lalu berkata, "Kau tidak takut dengan formasi 9 penjara surgawi yang dibentuk oleh 3 tetua paviliun petir angin?" Xiao Yan seketika terkejut dan berkata, "Siapakah dirimu?" Bersembunyi bukanlah gaya seorang kultivator. Dia pun berkata, "Orang lain memanggilku Tian Leji Fei Tian. Alasanku menemuimu adalah untuk menuntut sesuatu darimu, yaitu keterampilan 3.000 tubuh ilusi petir." Setelah mendengar itu Xiao Yan dengan cepat melancarkan pukulan ke arahnya. Dan percikan cahaya hijau giok dari benturan tersebut membuat suasana menjadi tidak jelas. Xiao Yan pun mengambil kesempatan tersebut untuk menghindarinya untuk sementara waktu. Fei Tian merasa takjub dengan keahlian bocah tersebut dengan gerakan 3.000 petir dan api surgawi milik Xiao Yan. Fei Tian berkata semasa hidupnya belum pernah mendengar metode penggabungan api surgawi. Tetapi bocah tersebut bisa melakukannya.